Bu Nusaibah sudah ada. Cek-cek suara saya masuk atau tidak ya? Masuk, Bu. Masuk, Masuk. Bu. Masuk, Bu. Kok nggak ada yang nyaut? Oke, Bu. Masuk. Bu Nusaibah sudah siap belum? Belum ada. Oke, player udah siap ya? Bu. Oke, udah kita mulai aja. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kabar baik teman-teman Selamat pagi. semuanya ya, sehat ya? Baik, Bu, sehat. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada acara hari ini di satker masing-masing. Ada lomba-lomba, Ada, Bu. Bu, lomba-lomba. Oke, Senam pagi, Bu. senam pagi. Izin ya, atau Zoom sambil senam? Izin dulu. Bisa sambil senam. Dulu, Bu. Tapi sambil senam tipis-tipis. Iya, senam tipis-tipis, ya gue senam tipis-tipis. Cantik ya toh, Pak. Oke, baik teman-teman semuanya, kita mulai aktivitas pembelajaran di hari ini. Nanti agenda 3 ya dengan Pak Rois. Terlebih dahulu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Pemenang. Mohon semuanya untuk dalam sikap sempurna. Kepada yang bertugas dipersilakan. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Kementerian
jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Terima kasih. Dilanjutkan dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Zuhad. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Waktu saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Untuk rangkaian apel pagi sudah kita laksanakan. Nah, selanjutnya ini Pak Rois sudah hadir ya di tengah-tengah kita. Nanti akan pembelajaran bersama Pak Rois. Sebelumnya saya sampaikan dulu beberapa pengumuman ya. Kaitannya dengan perubahan jadwal pembelajaran untuk pekan depan. Teman-teman sudah membaca pengumuman dari PDK untuk perubahan jadwal? Belum, ya? Ibu. Belum tahu Ibu. Oke, barangkali belum di-share, saya juga belum terlalu menyimak di grup. Oke, saya sampaikan ini ya, sedikit informasi. Oh, berarti ini yang terakhir ini memang ya yang ini. Berarti Oke ya, untuk perubahan jadwal di Senin 18 Agustus karena cuti bersama nanti berubah. Ini ada agenda dengan Pak Rois lagi, masih agenda 3. Kemudian ada coaching ya. Nanti mundur di hari Selasa tanggal 19 Agustus. Kemudian untuk yang hari Rabu ini tanggal 20 Agustus berarti mundur sehari semuanya ya. Nanti di situ jadwal hari Selasa ke Rabu ada pembelajaran kelompok 1, 2, 3, 4 dengan Pak Rois.
kemudian pembimbingan rancangan aktualisasi dan evaluasi akademik. Nah, kemungkinan ini nanti di hari Rabunya ini akan start setelah jam 12. Jadi pembelajaran kemungkinan nanti mulai jam 13 karena Pak Rois ada coaching atau moderator di seminar rancangan aktualisasi di angkatan yang sebelumnya periode 3 ya Pak Rois nggih. Jadi nanti info kami sampaikan menyusul untuk kepastiannya. Kemudian untuk teman-teman yang evaluasi akademik ini nanti bisa dilaksanakan setelah kegiatan pembelajaran selesai. Itu ya. Sudah pengumumannya kayaknya perubahan jadwal itu aja. Nanti selanjutnya berarti agendanya mundur sehari, mundur sehari, mundur sehari gitu ya. Disesuaikan. Oke, baik Bapak Ibu. Langsung saja Bu, izin kita. bertanya, Bu. Iya, siapa? Mas Joko. Gimana Ya. Mas? Untuk hari Senin apa kita tetap presensi di PLC mboten, Bu? Enggak, cuti bersama nggak usah. Oh, baik, terima Tidak kasih, Bu. perlu ya. Hari ke-11 nanti mundur di hari Selasa. Itu nggih? Untuk Ya, baik. jurnalnya, Bu, jurnal mingguannya, Jurnal Senin juga. mingguan, iya disesuaikan, di skip ya, yang tanggal merah. Karena harinya diundur 1 hari, ya menyesuaikan berarti mundur-mundur gitu ya. Oke, baik. Nah, saya sapa dulu Pak Rois. Selamat pagi Pak Rois. Assalamualaikum Mbak Dwi, Ini sehat Bapak Ibu Bapak. semua. Alhamdulillah. Ya, hari ini karena hari Jumat, jadi nanti monggo waktu saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Rois untuk mengatur pembelajaran di kelas ini nanti kelompok 1-2, kemudian dilanjutkan 3-4 dengan Pak Rois semua. Jadi monggo kami serahkan kepada Pak Rois untuk waktunya. Baik Bapak Ibu, hari ini pembelajaran agenda 3, kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Beliau adalah pengajar di materi agenda 3, nama Bapak Rois Mustafa, SE, MEC, JEF ya. Beliau lahir di Banyumas tanggal 23 April tahun 1983. Beliau beralamat di Magelang ya Bapak nggih? Ya, Ya. Nanti yang dari Magelang atau dari Banyumas barangkali bisa interview dengan beliau. Oke, untuk perkenalan lanjutan silahkan nanti Bapak Ibu bisa menanyakan langsung kepada Pak Rois informasi-informasi yang perlu ditanyakan ya. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Pak Rois untuk melanjutkan pembelajaran. Kepada kelompok 3 dan 4 berarti bisa meninggalkan Zoom ya. Nanti masuk lagi sesuai dengan instruksi. Barangkali jam 9.15 gitu ya Pak ya? Atau jam berapa Pak? Ya 9.15 saja. Gitu nggak ya teman-teman? Silakan di kelompok 3 dan 4 bisa meninggalkan Zoom. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Di kelompok 3 dan 4 Pak Roy sudah kembali on ya. Paling minum Ya. 1 teguk tok ya Pak ya. Oke, kita Ya. mulai ya Mbak. Silahkan dilanjutkan Pak Rois. Terima kasih Mbak Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ada yang beragama non-muslim nggak di kelompok ini? Islam semua, Pak. Muslim semua ya? Oh ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu ya. Minimal 1 kan, Bersilaturahmi Bapak Ibu dalam rangka mengikuti pembelajaran Latsar agenda ke berapa ini? 3. 3 Bapak. 3 ya. Oke. Agenda ke-3. Nah, Bapak Ibu, ini kok udah terima kasih. Ya. Nah, jadi agenda 3 ini ada yang tahu nggak apa isinya? Bu Mila Indayani. Ya Bapak.
Agenda 3 Agenda apa? 3 itu tentang kedudukan dan peran PNS kaitannya dengan Mm-mm. smart ASN Oke. dan Nah, manajemen ASN. oke, kedudukan dan peran ya. Bisa dibaca itu Bu Maimunah di slide nih, kedudukan dan apa? Kedudukan dan peran PNS Mm-mm. Untuk apa? untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan Mm-mm. ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi kita akan membahas apa? Kedudukan dan peran ya untuk menuju smart governance ya. Nah, jadi Pak Sukron tahu nggak smart governance itu apa? Mm-mm. Smart governance. Wah, Belum, Pak. mm-mm. Apa itu bahasa Jawanya smart governance, Pak Sukron? Hmm, Se- Belum tahu, Pak. belum tahu. Kalau smartphone tahu nggak? Tahu, Pak. Apa itu? Eh, Ponsel, Smartphone, HP. ya, smart. Ini jangan-jangan, maka saya tanya dulu, pada tahu nggak nih smart? Smartphone tahu nggak smartphone? Tahu, Pak. Pak Sukron pakai smartphone nggak? Pakai, Pak. Pakai ya. Ya. Atau masih pakai HP yang jadul, yang layarnya kecil? Nggak, Enggak, Pak. pakai Android ya. Android. Ya. Jadi governance ini apa? Pak Abdul Aziz, Abdul Muiz, governance, apa ya, tata kelola pemerintahan. tata kelola pemerintahan. Wah, betul sekali nih. Pak Abdul Muiz di mana tugasnya, jabatannya? Tugasnya di Purworejo, Pak. Purworejo ya. Jadi smart governance ya Bapak Ibu. Ya, ini sedikit kita pemanasan dulu gitu kan. Nah, baik, sebelum kita lanjut ya kita kenalan dulu ya Bapak Ibu. Karena kan belum kenal ya, nanti kalau Bapak Ibu ketemu di jalan saya bisa menyapa ya. Ada yang dari Banyumas nggak ini? Tempat kelahiran saya, Banyumas. Saya, Ada. Pak. Oh ya, Pak siapa? Sukron. Oh Pak Supran dari mana? Di Karanglewas, Pak. Karanglewas. Wah ini Karanglewas nih harus harus smart ini Pak Supran ini. Oke, oke. Saya di Cilongok situ lahirnya. Ya, kan tetangga ya kan. Iya. Saya selalu mampir di pasar Karanglewas itu kan. Kalau dari Magelang ya, tempat mbah saya. Masih ada mbah saya di situ, di Cilongok. Ya, ada lagi yang dari Banyumas? Atau Pak Sukron aja ya. Ya. Kemudian saya dari kecil ya, itu di kota Magelang. Ada yang dari Magelang nggak? Udah, udah di angkatan sebelumnya kayaknya. Atau Kabupaten Magelang. Ya, ada nggak? Nggak ada. Nah, kalau yang dari Solo, Surakarta, Kartasura, ada nggak? Saya, Pak, Siapa ini, Bu? Siapa? eh, Maimunah ditempatkan di MTS Solo, Negeri 2 Solo. MTS Negeri 2 Solo. Tapi aslinya Oke. mana? Aslinya Kebumen. Kebumen ya, Bu Maimunah. Oke. MTS 2 Solo itu yang mana ya? Saya lupa ini. Yang di dekat Serius? stasiun Purwosari, Makam Haji. Purwosari. Oh, Oke. bukan yang di itu ya. Itu mana kan? Yang di dekat Sriwedari itu. Oke, Maniko. Itu mana ya? Oh ya, Oke. MTS dekat stasiun Purwosari ya. Oke. Mengajar apa Bu Maimunah? Mengajar IPS, mapel IPS. IPS. Oh ya, Oke. Kebumen ya. Ya. Jadi Oke. saya S1-nya di UNS itu dulu. UNS itu dekat apa namanya? Arah ke jembatan Bengawan Solo ya. Nah, ini.
Nih yang background saya nih jembatan Bengawan Solo. Ya. Ya. Terus eh, jadi saya mulai dari S1 sudah merantau Bapak Ibu. Nah, kemudian saya dulu awal kerja itu di Jakarta, PNS Kemenak ini di Jakarta di pusat ya. Formasi pusat dulu saya ngambilnya, kemudian lanjut kuliah. Enggak, jadi kerja dulu itu sekitar berapa tahun ya? Dari 2010 awal sampai 2013 ya, 3 tahun. Kemudian saya dapat beasiswa dari Bappenas ya. Daftar beasiswa, saya milih kuliahnya di yang dekat rumah, pulang kampung kan gitu. Di UGM ya, di UGM Gajah Mada ya. Ada yang dari UGM juga ini? Alumni UGM ada nggak? Nggak ada ya. Ya, saya nggak perlu anu ya, nggak perlu kasih lihat ijazahnya kan Bu Mailidah ya. Saya eh, Ibu Iya, saya Pak. ya, saya harap Bapak Ibu harus percaya saya alumni UGM. Ya. Nanti kalau nggak percaya nggak saya luluskan Bapak Ibu. Ya. Baik. Nah, kemudian saya ini jadi Widya Iswara ini pengajar ini. Ini baru dari 2023 Bapak Ibu. 2023 awal. Jadi udah jalan tahun ketiga ini saya. Atau dua-dua malahan ya, dua-dua saya. Tapi sebelumnya di Pusdiklat saya. Ya, baru pindah ke Semarang ini 2024 tahun kemarin ya. Ada yang kerjanya ngelaju nggak Bapak Ibu? Pak Moko ngelaju nggak? Iya, Pak. Dari Saya mana? dari rumah ke tempat kerja kurang dari 10 menit, Pak. Oh nggak ngelaju ya. Di mana Pak Moko? Tempat tugasnya, Di kerjanya. Purbalingga. Rumahnya juga di situ ya. Purbalingga. Kecamatannya Ya, rumahnya Purbalingga. satu kecamatan Satu langsung. kecamatan, Pak. Wah, Karanganyar. itu dekat kalau itu. Ada yang ngelaju nggak? Oke. Kayak saya. Jadi saya itu rumah di Magelang, tinggal di Magelang tapi kantornya di Semarang. Itu kalau naik kendaraan pribadi sih bisa cepet. Motor itu bisa cuman 1 jam 10 menit lah ya. Tapi kalau bis ya itu 2 jam karena ada ngetemnya. Dia harus jam 5 pagi dari rumah. Maimunah ini dari mana? Apa kos ya berarti ya? Maimunah kos ya berarti ya? Nggak mungkin ya dari Iya, Medan ya. jauh, Ada yang Pak. ada yang laju nggak? Bu Mila jauh nggak ke tempat kerjanya? Jauh, Pak, 3 jam. Wah, Tapi saya ngontrak, Pak. oh nggak dilaju tiap hari ya. Di mana Bu Mila? Saya alamatnya dari Pekalongan, tapi bertugasnya di Mandua, Tegal. Oh Tegal, Tegal Pekalongan tuh 3 jam ya? 3 jam. Tapi kalau sebetulnya kalau dari kotanya, Mm-mm. Pekalongan perbatasan Tegal sampai ke kotanya aja, itu sebetulnya 1,5 jam, Pak. Tapi Nah, ya tapi, tetap jauh nah, ya. iya, tapi dilalah maksudnya Pekalongannya itu kabupaten mentok ke arah apa namanya selatan, nah Tegalnya juga Hmm, arah selatan, jadi agak lama. jauh ya 3 jam ya. Kalau Bu Ratna Ningsih ini juga Iya, Bapak. Bu Ratna Ningsih ini kos juga atau dekat Eh, rumah? kebetulan tempat kerjanya satu kota dengan tempat tinggal Bapak. Jadi Nggih. dekat ya, Iya, terjangkau ya. iya 15 menit Bapak. 15 menit ya. Oke. Nggih. Nah ini Bapak Ibu, hobi saya silaturahmi ya. Moto pengalaman guru yang terbaik. Ini masih ada yang single atau belum berkeluarga? Ada masih? Ada, Pak. Ya, Pak. Iya. Siapa aja? Nih, Pak Khairun. Ya, Pak Khairun Najib di mana? di Salatiga, Bapak. Salatiga aslinya? Aslinya Salatiga, cuma untuk penempatan dilempar beda kecamatan. Beda kecamatan, nggak apa-apa, Iya, deket itu. iya. Siapa lagi yang masih single ini? Pak. Siapa?
Bu Maimunah lagi. Oh, Bu Maimunah ini masih Iya, tinggal juga ya. iya. Kapan ini rencana nikah ini? Eh, Sudah ada rencana belum? Ya. Ya, semoga aja Pak doakan. Ya. Ini kan yang single-single ya. Ada lagi siapa lagi yang belum? Nanti siapa tahu ketemu jodohnya juga di Latsar ini loh, Bapak Ibu. Cuman berdua ini, Pak siapa tadi? Khairul ya, Khairun sama Bu ini Maimunah. Ini udah pas ini Pak Khairun ya. Satu, satu, satu Latsar ya. Tapi kan jauh ya. Eh, tapi ya nggak jauh juga. Tiga sama mana tadi? Solo ya. Solo dekat Pak Khairun yang bisa didatangi. 2 jam, Pak. 2 jam ya, 2 jam ya. Tapi kalau udah nikah 2 jam ya lumayan juga. Rumahnya nggak harus ngambil tengah-tengah. Atau Pak Khairun yang ngalah gitu misalnya. Ya. Kemarin juga ada fenomena ini Pak Faris nih. Jadi udah pada keterima ke P3K atau PNS malah cerai. Wah ini jangan ya Bapak Ibu ya. Yang ini jangan terus jadi ngambil cerai ya. Pak Faris sudah berkeluarga berapa putranya? Sudah berkeluarga Bapak, tapi Hmm. masih menunggu insya Allah Belum bulan ya. ini lahirannya. Oh, baru nunggu lahiran. Oke. Kapan itu rencana HPL-nya? HPL-nya tanggal 29 Bapak. 29 ya, Agustus 29 nggih. Agustus. Oh iya, pas bulan kemerdekaan ya. Ya ini mudah-mudahan lancar ya Pak Faris nanti ya. Amin amin Sehat Bapak. selamat Matur nuwun. semuanya ya. Ini juga yang ibu-ibu ini jangan terus mengajukan gugat cerai ya. Karena ini PNS ini kan juga amanah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Siapa tahu juga karena doa-doanya pasangannya Bapak Bapak Ibu ini ya, Pak Abdul Muiz ya. Ya, ini doa dari istri loh. Bapak Ibu ini jadi CPNS ya. Toh. Ya, jangan habis manis sepah dibuang ya. Ya, kita harus bersama-sama dalam suka dan duka ya. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini kita masuk ke dalam konsep ya. Ya Bapak Ibu, kemarin Bu Restu ingat nggak waktu MOOC agenda 3 ini membahas berapa modul? Ya, berapa modul Bu Restu? Ingat nggak? Enggak, Pak. Oh, nggak ingat ya? Udah lupa ini. Kebanyakan anu ya, pekerjaan kantor mungkin ya. Di mana Bu Restu Iya. tugasnya? Tugasnya di Karanganyar, Pak. Sebagai guru. Guru akidah akhlak. Guru Asalnya Tegal. Oh, Tegal ya. Tegal. Oh, ini berarti kos juga ini. Bu Restu ini. Kontrak, Pak. Sama suami. Pindahan. Nggih. Oh iyalah. Syukurlah. Ini Bapak Ibu yang ini ya yang jauh-jauh dari keluarga ini jangan neko-neko ya. Yang udah berkeluarga maksudnya ya. Tapi kalau yang masih single kayak Bu siapa tadi? Bu Maumunah ya. Itu sama Pak Hoiron ya bisa lah eh, jalan-jalan ya. Nah ini ada berapa udah lupa ya Bu siapa tadi? Bu Restu udah lupa ini modulnya ya. MOC-nya udah lulus kan ya? Udah lulus ya. Mm-mm. Nah, Bu Mila masih ingat nggak modulnya ada berapa? Modulnya itu ada Smart ASN, terus ada Mm-mm. manajemen ASN, terus yang terakhir Mm. ada AI, kalau nggak salah tambahannya itu sih. Oke, 3 modul ya. Nah, kalau yang tentang manajemen ASN itu isinya apa, Bu Mila? Ingat nggak? Kalau isinya agak-agak lupa, Pak. Lupa ya. Nanti dibaca-baca lagi ya.
Pak Sukron masih ingat nggak manajemen ASN apa isinya? Ya. Undang-undang ASN nomor berapa sih Pak Sukron yang terbaru yang dipakai sekarang? Undang-undang ASN nomor berapa? Ya, ingat nggak? Lupa, Pak. Lupa. Nah, ini nanti Bapak Ibu selesai dari pembelajaran ini harus download semua ya, Pak Moko ya, Pak Oke, Sultan Pak. juga harus download Undang-Undang ASN nomor berapa? 20 tahun 2003, 20 2023. tahun 2023. Nah, itu kitab sucinya Bapak Bapak Ibu ya, Pak Zuhad ya. Nanti kalau mau mempelajari tentang ASN ya di undang-undang itu. Ya, ya, salah satunya tentang berarti apa isinya nih manajemen ASN ini tentang apa? Kuriosa dari undang-undang Pengelolaan pengelolaan jabatan, Pak, pengelolaan organisasi, ya, pengelolaan jabatan ya, terus sistem informasi. sistem informasi apa? Sistem informasi ASN Sistem informasi ASN itu lebih kepada apa? Untuk apa itu? Sistem informasi terkait untuk untuk pengelola sistem pengelolaan ya, informasi, nggih, pengelolaan aku ya, nggih Pak Radi agak-agak lupa. pengelolaan Bu Ja- Riosa. Jadi Pengelolaan, nggih. mulai dari ASN itu masuk tuh. Itu Bu Riosa dulu ngelamarnya lewat eh, BKN atau ini lewat orang dalam Bu Riosa. Yang ngelamar ini CPNS BKN, kemarin. BKN. BKN, Pak. Lewat aplikasi nggak? Atau jalur bawah? Nggak. Pripun, Pak? Lewat aplikasi atau lewat jalur bawah? Pakai Internal. pakai aplikasi. BKN. Ya, ya langsung orang dalam ya. Kalau Pak Mahfud Al-Bakhtiar ini lewat orang dalam atau lewat aplikasi daftarnya? Alhamdulillah lewat aplikasi ya Pak. Aplikasi ya. Ya, aplikasi Iya, plus orang dalam juga bisa kan gitu ya. Yang penting masuk dulu kan ya. iya. Ya, Kebetulan enggak. oh enggak ya. Pak Mahfud Al-Bakhtiar ini murni ya berarti lulusnya ya. Hebat ini. Ya, Pak Langgeng ingat nggak manajemen ASN itu bahas apa aja? Ya, Jenjang karir, ya jenjang karir, apalagi naikkan pangkat, naikkan pangkat, ya, angka kredit, angka kredit. Angka kredit eh, itu masuk di dalam apa? masuk di dalam hasil dari penilaian kinerja. Penilaian kinerja. Wah, bagus sekali. Pak Langgeng di mana tugasnya? Di MAN 2 Boyolali, Pak. Mandua Boyolali. Guru apa Pak Tapi Langgeng? guru fisika, tapi aslinya dari Sukoharjo. Aslinya Sukoharjo. Berarti di Laju atau kos? Saya ngontrak, Pak, karena 1,5 Oh, jam. kontrak ya. Iya, Sama istri berarti. iya dengan istri. Ya, alhamdulillah. Sudah ini ada putra? Ada satu putri. Oh iya. Nggih. Sudah sekolah belum? Ini masuk TK, Pak. Oh, TK ya. Jadi TK-nya di anu ya, di mana itu? Di Boyolali Boyolali. juga. Ya, Di Boyolali ya. Ya, bagus Pak Langgeng itu isinya Bapak Ibu memang pengelolaan ASN mulai dari masuk Bapak Ibu rekrutmen ya. Sampai sebelumnya malah sebelum rekrutmen. Jadi sebelum rekrutmen Bapak itu Ibu itu ada yang namanya pengadaan ASN ya. Ibaratnya kalau Bapak Ibu ini orang baru lahir ya, Pak M. Uwais ini misalnya baru lahir itu manusia sebelum diciptakan itu udah ditulis ya Pak Uwais ya. Di mana Pak? Di kitab apa? Lauhul Mahfuz, Pak. Di Lauhul Mahfuz. Nah itu. Ini kalau yang dari KUA ya, ahli-ahli syariah, ahli-ahli fikih, nah ini tahu ya. Jadi
kalau secara fisika juga Pak Langgeng ini, secara fisika ya manusia itu asalnya dari apa Pak? Apakah dari tanah atau dari apa? Ya, ya itu ada pengadaan ASN ya Bapak Ibu itu ditulis misalnya Pak Saful Gulam ini nanti dibutuhkan seorang atau 3 formasi penghulu di KUA ini ya itu ditulis dulu baru Bapak Ibu ngelamar toh ngelamar ikut tes sampai diterima nah sampai terakhir ya sampai ujungnya manusia meninggal sama sama dengan ASN ini ujungnya apa pensiun ya. Ya, pensiun juga bisa macam-macam bisa diberhentikan bisa pensiun karena memang umur bisa karena habis umurnya ya. Habis umurnya itu berarti apa Bu Uktina Duhi ya artinya sudah apa mening meninggal ya. Kalau udah meninggal masih boleh jadi PNS nggak? Boten Udah nggak ada ya, udah putus ya, kontraknya udah putus. Nah, nah, bedanya dengan P3K apa Bu Tina? PNS, ya enggak? Bedanya kalau samanya sama-sama ASN, bedanya kalau P3 kan kontrak, Pak. Kontrak, kontraknya berapa tahun? Tergantung, Pak. Tergantung ya. Iya, tergantung. Dapat pensiun nggak P3K? Boten, Pak. Nggak dapat pensiun ya. Jadi Bapak Ibu ini PNS dapat apa? Pensiun ya bedanya. Ya, sebenarnya ya sama itu disisihkan dari penghasilan Bapak Ibu ya. Tapi kan ada semacam subsidi lah dari pemerintah gitu ya. Nah, itu sebenarnya uang yang disisihkan. Kalau P3 pegawai yang lain di swasta misalnya juga bisa menyisihkan uang itu untuk jaminan hari tua kan. Bisa. Nah, kemudian yang berikutnya itu Smart ASN ya. Smart ASN itu kita sambil ini ya, sambil jalan. Ini. eh, jadi pembekalan ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nanti diharapkan akan menjadi ini. Yang kolom sebelah kanan ini, kotak ini ya. Apa ini Pak Muiz? Diharapkan menjadi apa nih? Bapak Ibu semua ini setelah latsar ini apa nih? Dibaca. Ya, kok nggak kedengeran? Volumenya mungkin. Karakter Pancasila dan bangga melayani Oh, iya. NKRI. Oh iya, betul. Jadi harus yang berkarakter Pancasila dan bangga melayani NKRI ya, NKRI. Bapak Ibu ya. Nah, ini dua ini Bapak Ibu pembekalan di agenda 3 ini dua ini agar Bapak Ibu jadi ini. Nah, ini di bawah. Tagarnya apa? Tagarnya nih dibaca nih Pak Zuhad. Apa nih? Yang paling bawah ini kanan. Bangga melayani bangsa. Bangga melayani bangsa ya. Bangga melayani bangsa. Nah, ini ya kemarin dari agenda 1 Bapak Ibu ya, dibentuk karakternya. Karakternya dibentuk. Ini sikap bela negara ini kan agenda 1, ini agenda 2. Nah, agenda 3 ini nanti ada agenda 4. Bapak Ibu itu bikin rancangan aktualisasi program lah ya. Bikin sebuah program untuk Bapak Ibu menunjukkan nih, wah saya layak ini jadi PNS penuh. Nah, C-nya hilang kan? C-nya hilang jadi PNS penuh nih. Untuk membuktikannya harus Bapak Ibu ini nanti ada ujiannya, seminar aktualisasi ya. Nah, layak nggak nih saya jadi PNS penuh gitu kan? Karena sudah ini melakukan apa? Habituasi dan menciptakan inovasi gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu dituntut untuk menjadi PNS yang profesional ya, sesuai karakter tugas masing-masing gitu ya. Nah, ini yang tadi udah kita bahas ya. Ini modul yang pertama terkait ini. Nah, Bapak Ibu nanti jangan lupa pesan saya download Undang-Undang nomor 20
tahun 2023 ya, sebagai kitab suci ya di dalam Bapak Ibu menjalani hari-hari sebagai PNS nanti ya. Nah, nanti dibaca-baca ya, kalau perlu di print ya, dijilid. Nah, dijilid ditaruh samping tempat tidur misalnya. Kalau mau tidur dibaca dulu ya. Nanti jadi hafal nih Pak siapa? Pak Mahfud ini Al-Bahtiar, nanti kalau ditanya Pak Mahfud tentang kinerja PNS di pasal berapa ya? Wah, langsung hafal. Pasal 10 Pak. Wah, langsung dibacakan ya. Kayak baca kitab kuning ya. Jadi udah hafal ya, tempat-tempatnya. Nah ini ya, ada juga ini. Kalau Bu Maimunah kan belum ini ya, Bu Maimunah ya. Yang nomor 2 ini belum sistem, belum merit ya. Belum. Belum merit. Sama Pak Khoiron ini yang nggak tahu ini sistem merit ini. Yang saya tanya yang udah merit nih, tahu nggak nih? Pak Sukron tahu nggak sistem merit? Ya. Tahu nggak artinya apa sistem merit? Sistem dalam ASN, Dalam apa? dalam kenaikan pangkat dan jabatan. Termasuk dalam apa lagi? Penempatan, ya, penempatan dan penugasan ya. Sistem merit itu ya. Jadi menurut Pak Uwes ya, ini apa Pak? Sistem merit ini. Pak Uwes ini kayaknya Merit ahli itu ya, fikih nih. ya sistem merit itu sistem yang berkaitan dengan kebijakan dan praktek manajemen sumber daya manusia, Pak. Manajemen sumber daya manusia, wah, Ya. tepat sekali. Jadi intinya merit system itu pengelolaan ASN itu harus berdasarkan apa? Kompetensi ya, tidak diskriminatif ya, dan berkeadilan ya dalam penugasan, dalam penempatan, dalam kenaikan jenjang karir gitu ya, promosi maksudnya kan. Itu berdasarkan pada asas apa? Tadi berdasarkan kompetensi dan asas keadilan dan tidak diskriminatif ya. Tidak diskriminatif. Ini sistem merit. Ya, misalnya ini di tempatnya Pak Ashaful Gulam ini lagi ada Pak Ashaful Gulam di mana Pak? Tugasnya Jepara, Pak. di KUA. Nggih, tinggal KUA. Di KUA di Jepara misalnya mau ada pemilihan kepala KUA. Nah, ini harus melihat ya track record dari calon-calon kepala KUA itu. Jangan karena ini Pak Langgeng ya, karena misalnya Pak Gulam ini dekat sama kepala KUA yang lama gitu kan, atau pejabat di Jepara gitu kan, terus tapi Pak Gulam ini kan pengalamannya masih kurang, ada yang lebih bagus lagi track recordnya gitu. Tapi karena kedekatan Pak Gulam ini akhirnya kan yang terpilih Pak Gulam ya kan. Nah ini kan tentunya merit system tidak berjalan dengan semestinya ya, karena tidak fair dalam apa tadi, dalam rekrutmen, dalam apa namanya, dalam pengisian jabatan ya, tidak fair ya, tidak fair ya. Sebenarnya juga ini dari awal ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu masuk ini dari jalur khusus ya, nah, jalur khusus itu nanti lewat jalur cepat, nah, fast track ya kan, fast track ya. Ya mudah-mudahan kedepannya tidak terjadi lagi di pemerintahan kita ya. Di ya di negara Indonesia ini masih banyak yang modelnya karena memang karena bukan kemampuan atau tapi karena politis ya memang. Ya itu ya. Sampai kemarin tuh saya baca-baca di internet, Indonesia kan katanya masih negara berkembang ya sekarang ya. Sama kayak Bapak Ibu ya, sekarang statusnya CPNS ya, Pak Muiz ya.
Nah, cuman kapan status berkembang itu hilang gitu? Kok berkembang terus gitu ya? Ya Pak Muiz ya CPNS terus ya berarti ya stagnan gitu. Nggak. Harusnya kan kalau udah proses ini nanti lulus, C-nya kan hilang, PNS penuh. Kalau Indonesia negara berkembang, terus itu saya baca komentar netizen ya, ini berkembangnya sampai kapan ya gitu kan. Makanya itu menjadi pertanyaan buat kita semua ya Bapak Ibu. Perenungan ya, perenungan Indonesia ini mau kapan menjadi maju ya itu tergantung kita kembali ya, kembali ya. Sama kalau zaman kita kecil dulu misalnya ya. Zaman kita kecil dulu untuk apa-apa susah, beli buku untuk sekolah susah. Nah, itu jangan diulangi ke anak kita misalnya kan gitu ya. Jadi anak kita harus eh, kita siapkan untuk buku, jangan kesulitan, tapi juga jangan dimanja gitu loh. Artinya sejarah itu jangan terulang. Kita menuju ke yang lebih baik gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan smart ya, smart nih. Ini harusnya ibu-ibu ini udah smart nih, Bu Maulida. Maulida nggak tahu nggak literasi digital itu ada berapa pilarnya? Bu Maulida. 5, Pak. 5 apa aja? Percepatan transformasi digital. Pilarnya, pilar Oh, literasi ada digital. 4, ada 4. 4 ya. Ya. Apa aja? Etika, budaya, aman, dan cakap. Oke, etika, budaya, aman, dan cakap. Nah, kalau menurut Pak Sultan, ya, kenapa etika literasi digital ini ditempatkan paling awal ya, sebagai pilar ini Pak Sultan? Etika. Karena jadi etika itu tidak hanya di literasi saja, Pak. Dalam yang non literasi aja harus beretika, apalagi di literasi digital. Nah, Mm-mm. faktor terpenting dalam berperilaku begitu, Pak. Faktor Jadi terpenting dalam sebelum melakukan berperilaku sebelum melakukan yang lain harus punya perilaku yang baik dulu. harus Jadi punya perilaku. ditempatkan di awal. Itu mungkin, Oke, Pak. betul. Jadi menjadi panduan ya Pak Sultan Oke, Pak. untuk kita melangkah nih Pak Zuhad ya. Pak Zuhad ini suka komen nggak di medsos? Kurang terlalu, Pak. Kurang terlalu ya. Cenderung anu ya, pendiam ini Pak Zuhad. Oke, konsumen aja, Pak, saya, Pak. Tapi kadang gini Pak Zuhad, orang yang jarang berkomen itu karena terpancing sesuatu di medsos, kadang sekalinya dia komen, wah, mau bikin gempar kan gitu ya. Nah, ini juga kita harus tetap berhati-hati ya dalam berinteraksi di dunia maya, Pak Zuhad ya. Nah, Pak Zuhad, Ya, Pak. WA-nya centang birunya diaktifkan nggak? Kan kalau sudah terkirim terus warnanya jadi biru gitu. Diaktifkan, Pak. Masih aktif ya? Nggak Ya, jadi abu-abu tok itu ya? Nggak ya? enggak. Oh ya. Kalau Pak Kasihan, Pak, Najib nanti. gimana Pak Najib? Sama, Pak. Nggak dimatikan kan ya? Buatan. Yang biru-biru Tidak. ya? Ini Bu Restu kalau kata AA Kim, kalau yang centang biru itu dimatikan katanya itu haram. Artinya dia berlaku zolem. Nah, alias tidak fair ya, tidak fair karena kita udah membaca misalnya, tapi karena dia malas balesin, dia jadi tidak diaktifkan warna birunya. Jadi ketoknya belum baca gitu kan. Selamanya orang nggak tahu ini udah dibaca atau belum karena nggak diaktifkan ya WA-nya. Nah ini salah satu ya bagaimana kita etika atau tatanan dalam bermedia sosial Bapak Ibu. Nah media sosial ini bahkan sampai ada bukunya ya. Ada bukunya Bu Mila. Jadi bukunya itu fikih ya. Fikih bermedia sosial ya. Udah pernah baca belum? Ya. Baru dengar, Pak. Baru dengar. Waduh, tinggalan ini berarti. Ada itu fikih bermedia sosial itu. Coba cari di toko-toko buku terdekat.
Atau e-booknya coba dicari ada kayaknya. Ya, Ya, Pak. browsing ya. Fikih bermedia sosial ya. Saya juga termasuk yang ini tapi karena saya apa ya dulu kan bergerak di bidang perbukuan juga jadi seringlah untuk melihat bagaimana buku-buku itu ya. Nah, jadi Bapak Ibu pentingnya untuk kita punya terliterasi ya secara digital itu seperti itu. Ya, jangan sampai jempol kita lebih cepat dari otak kita. Jadi jempol udah ngetik duluan tanpa mikir kan ya. Nah, jempolnya itu sekarang mulutmu harimaumu itu sekarang berganti jempolmu, ya, jempolmu harimau kan jarimu ya. Nah, kalau dulu kan mulutmu harimau, sekarang mulutnya ganti ke jari. Nah, dia ngetik apa kita harus hati-hati ya, Bapak Ibu. Oke, nah ini keterkaitan agenda 3 dengan keseluruhan dari kurikulum Latsar ini. Ini paling penting di ini lingkaran-lingkaran ini Bapak Ibu ya, dilihat di sini. Ya, Bapak Ibu udah dibekali dari agenda 1, nah nanti di sini Bapak Ibu nyari isu nih Bu Maimunah. Ya, jadi Bu Maimunah itu isunya jangan yang ini, misalnya ada teman kantor guru ya, guru laki-laki sudah berkeluarga, nah dia tiap pulang itu kok ternyata kendaraannya mampir ke rumah janda misalnya di sekitaran perjalanan itu, nah itu jangan dijadikan isu ya Bu Maimunah ya, karena itu bukan terkait dengan ini tusi jabatan, tusi unit kerja atau tusi organisasi, itu adalah gosip pribadi ya, nggak ada hubungannya dengan kantor gitu nih. Bapak Ibu cari isu yang berhubungan dengan tugas, ya, tugas jabatan maupun unit kerja gitu ya. Ya kalau ada yang mampir itu biarin aja Bu Maimunah ya, nggak usah di apa selidiki. Ya. Oke. Kemudian Bapak Ibu nanti untuk memilih isu ini dikaitkan dengan 2 modul tadi. Nah, misalnya Bu Siti Mariam ini mau mengangkat tentang bagaimana nih di kantor ini guru-guru itu dipekerjakan di luar dari kompetensinya. Nah, kan ada tuh sering ya. Guru akidah akhlak disuruh ngajar komputer juga karena nggak ada guru yang lain gitu kan. Nah, itu bisa menjadi sebuah isu yang akan dibedah ya, dianalisis. Nah, sebenarnya apa sih penyebabnya dan sebagainya. Nah, itu contoh-contoh ya Bapak Ibu bagaimana nanti menyusun rancangan aktualisasi. Ini dari awal sudah apa saya singgung lah sedikit-sedikit. Nah, kemudian Bapak Ibu ini untuk melengkapi pengetahuan Bapak Ibu kita saksikan ya sebuah video tentang wall of government. Ini untuk pengetahuan Bapak Ibu. Silakan. Assalamualaikum. Pagi dan abad Anda. Sesi ini saya akan bercerita tentang hal-hal berkaitan dengan pengertian-pengertian yang ada dalam mata diklat WOG, World of Government. Mari kita coba simak paparan-paparan berikut. WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari seluruh sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan: 1. Pembangunan kebijakan, 2. Manajemen program, dan 3. Pelayanan publik. Inilah kenapa WOG dikenal dengan pendekatan interagensi. Jadi hubungan interagensi antar lembaga. WOG sudah lama di negara-negara Anglo-Saxon seperti Inggris, Australia, dan Selandia Baru. Di Inggris, WOG sudah dimulai sejak pemerintahan Thatcher tahun 90-an dengan gerakan modernisasi program pemerintahan yang sering dikenal dengan Joint Up Government. Di Australia, WOG dimotori oleh APS, Australian Public Service,
di mana fokus pendekatannya pada kebijakan pembangunan dan pemberian pelayanan publik yang terkenal. Sedangkan di Selandia Baru harusnya lebih baik. Juga karena perkembangan teknologi informasi, situasi, dan dinamika yang lebih kompleks. Yang kedua, adanya ketimpangan kapasitas sektoral. Akibat adanya nuansa kompetisi sektor dalam pembangunan, ketika masing-masing sektor merasa sektornya lebih penting dibandingkan sektor lainnya. Begitu banyak contoh-contoh yang ada di pemerintahan. Yang ketiga, adanya keragaman budaya yang berpotensi terjadinya disintegrasi bangsa, sehingga pemerintahan berkewajiban untuk mendorong tumbuhnya nilai-nilai berkat bangsa yang menjamin adanya persatuan dalam rangka NKRI. Bagaimana WOG dilakukan? WOG dapat beroperasi dengan keharusan adanya penataan kelembagaan dalam pemerintahan. Penataan bukan berarti merubah lembaga yang sudah ada, tapi pendekatan WOG dapat dilihat berdasarkan hubungan antar lembaga yang terlibat. Hubungan antar lembaga dapat dilihat berikut ini. Yang pertama, kategori koordinasi. Tipenya akan ada beberapa. Tipe pertama adalah penyertaan. Penyertaan nanti terjadi pengembangan strategi dengan mempertimbangkan dampak. Tipe kedua ada dialog. Dialognya adalah pertukaran informasi. Dan tipe yang ketiga adalah joint planning, yaitu perencanaan bersama, kerjasama sementara. Kemudian kategori yang kedua adalah kategori integrasi. Ada 3 tipe untuk kategori integrasi. Tipe pertama adalah joint working, yaitu kolaborasi sementara. Tipe joint venture, perencanaan jangka panjang, kerjasama pada pekerjaan pusat yang menjadi urusan utama salah satu peserta kerjasama. Yang ketiga, tipe satelit. Entitasnya terpisah, tapi dimiliki bersama, dibentuk sebagai mekanisme integrasi. Yang ketiga kategorinya adalah kedekatan dan pelibatan. Dari kategori itu, tipe pertama adalah aliansi strategis, yaitu perencanaan jangka panjang, kerjasama pada isu besar yang menjadi urusan utama salah satu peserta kerjasama. Yang tipe kedua adalah union, yaitu unifikasi resmi, identitas masing-masing mesti nampak. Kemudian tipe dari kategori ketiga adalah tipe merger, yaitu penggabungan dalam struktur baru. Baik, Bapak Ibu, tadi udah kita dengarkan ya sama-sama tentang apa? WOG, WOG. Nah, Bapak Ibu ada yang tahu WOG nggak sebelumnya? Ada nggak? Bu Siti Mariam tahu tentang WOG nggak? Ya, WOG itu apa, Bu? Bu Siti Mariam. Kalau dilihat dari bahasanya ya Pak, sebenarnya kan saya tahu WOG, Whole of Government. Jadi, itu kan keseluruhan ya Pak, government kan pemerintahan, jadi pemerintah, jadi penyelenggaraan pemerintah secara Konsep baru ya? Belum pernah dengar ya? belum. Ya. Saya juga baru setelah ngajar ini kemarin juga baru nemu nih. Ya, tapi intinya Bapak Ibu ya, WOG ini Pak Faris ya. Ini bisa dilihat di sini di tulisan berakhlak ini yang bawah ini ya, Bapak Ibu. Ya. Ini yang K ada jambulnya ini apa? Berakhlak terus K yang ada jambulnya ini apa? Kolaboratif. Kolaboratif ya. Nah, jadi WOG itu berfokus pada kolaborasi antar sektor ya, antar sektor, antar pegawai, bahkan antar kementerian ya, antar kementerian gitu. Jadi kalau misalnya Pak Moko ini tugasnya di mana Pak Moko? Bagaimana Pak? Tugasnya di mana? Di MTS Negeri 1 Purbalingga. MTS 1 Purbalingga. Nah,
Jadi dalam menerapkan WOG ini Pak Moko itu minimal ya berkolaborasi dengan apa? Ya guru-guru yang lain ya. Dengan guru apa Pak Moko ini? PPKN, Pak. Guru PPKN. Nah, tentunya dalam menjalankan tugas dan fungsinya nanti akan melakukan kolaborasi-kolaborasi. Misalnya, nih Pak Moko mau membuat media pembelajaran yang menarik. Nah, bisa Pak Moko kolaborasi dengan guru TIK ya, dengan guru TIK yang terdekat di situ. Kemudian ingin mengimplementasikan ya, nilai-nilai Pancasila di dalam eh, senam ya, senam atau kegiatan olahraga. Nah, Pak Moko bisa berkolaborasi dengan guru apa? TJOK misalnya tuh. Nah, jadi gitu sampai kepada kita lintas ya, lintas sektoral Pak Moko ya. Kalau di lingkungan paling dekat MTS atau MAN atau MI ya lintas sektoralnya itu bisa ke mana? Ya bisa ke Puskesmas. Puskesmas bisa, betul. Ya, ini misalnya ada nih Pak Abdul Muiz nih mau mengadakan apa? Sunatan massal. Ya. Sunatan massal itu bisa kerjasama dengan mana Pak Muiz? Ya, Bisa dengan apa Pak? Puskesmas berapa? Mas ya. Pak Muiz di KUA ya? Di sekolahan Pak. Oh sekolah ya, sekolah. Ini kalau yang ya di sekolah itu ya misalnya itu atau terkait dengan apa guru apa Pak Muiz? Guru TIK Bapak. TIK. Nah itu nanti bisa diajak kolaborasi dengan teman-teman yang lain. Ya, misalnya teman guru matematika, itu kalau mereka butuh bikin media pembelajaran yang terkait TIK juga, ya bisa minta tolong dengan Pak Muiz ya. Atau yang teman-teman di KUA, misalnya ini untuk mendukung program apa? Kan banyak tuh yang nikah-nikah tapi belum secara resmi ya. Baru nikahnya siri gitu kan. Misalnya di tempat siapa yang ini? Yang di KUA siapa? Pak siapa ini? Saya Pak Sultan. Oh Pak Zuhad ya. Pak Sultan, Pak Sultan nih. Pak Sultan ini misalnya banyak tuh yang mau di apa ya, dicatat pernikahannya gitu kan. Nah, tapi ternyata banyak yang belum sunat Pak Sultan sampai umur 40-an gitu ya. Nah, itu terus harus gimana nih? Harus sunat dulu. Harus ngundang dari rumah sakit atau ini lembaga yang untuk nyunat gitu. Ini sebelum dinikahkan secara resmi nanti disunat dulu gitu ya. Atau nikah massal yang itu yang orangnya tapi udah tua-tua misalnya. Ya bisa aja. Nanti di apa dikolaborasikan dengan banyak banyak apa banyak sektor ya gitu. Nah sebenarnya kalau waktunya itu cukup kita ada diskusi lah. Tapi ini kan kita diskusi eh, satu ini aja satu kelas aja gitu ya Bu Ukti Naduhi ini eh, guru apa Bu Ukti tadi? Guru TIK, Pak. Banyak ini guru TIK ya. Ini Dua, harus Pak, di sini kolaboratif ini. sama Pak Muiz. Bu Ukti Naduhi ini harus kolaboratif ya. Kolaboratif dan ini kan ada macam-macam ya ini apa? Berorientasi apa? Berini Dari Bu. pelayanan, A-nya apa? akuntabel, Apa terus K lagi? kompeten, Kompeten ya. Kompeten. H-nya apa? harmonis, Harmoni. L? loyal, Loyal. A lagi? adaptif. Adaptif. Nah, ini gandeng ini sama K yang ini kan adaptif ini gandeng ya. Adaptif. Nanti Bu Uktina juga Duhi juga harus adaptif ya dengan kondisi di kantor. Ya. Jangan sampai eh, itu juga kadang problem itu dua hal Bu Uktina dan guru-guru TIK ya. Jadi problem itu ada yang eh, sebenarnya siswa dan guru sudah siap untuk menggunakan media TIK.
tetapi sekolahan yang nggak ada fasilitasnya. Betul, Pak. Betul, Pak. Nah, atau sebaliknya, kemarin itu ada yang eh, apa namanya? Ya, atau sebaliknya sekolah itu sudah memiliki fasilitas yang komplit, tetapi guru itu masih agak apa namanya? Kurang dalam TIK-nya gitu ya, Puduhi ya. Nah, itu nanti Puduhi bisa melakukan semacam BIMTEK kalau kondisinya seperti itu. Tetapi kalau kondisinya tadi sekolah itu tidak lengkap fasilitasnya, nah itu Bu Uktina juga harus putar otak bagaimana tetap bisa menyajikan ya pembelajaran yang berkualitas gitu ya. Nah, berkualitas. Malahan saya pernah lihat itu di Instagram atau di Facebook ya. Di di apa Afrika itu ada yang guru ngajar tentang Microsoft Office itu digambar di papan tulis kapur ya. Jadi misalnya itu Windows-nya, window tampilan Microsoft Logonya. Office kan ada menu-menunya gitu kan. Itu ditulisnya pakai anu kapur, pakai blackboard, pakai kapur itu menjelaskannya sampai seperti itu Bu Tina. Jadi bagaimana kita harus adaptif ya, bisa terus mengatasi masalah-masalah yang ada. Ya, mungkin itu untuk materi yang dapat kita bahas. Nah, kemudian untuk penugasan ya Bapak Ibu. Penugasan ini Bapak Ibu nanti ada 2, individu dan kelompok ya. Yang tugas kelompok itu Bapak Ibu nanti ini kan kelompok 3 dan 4 ya. Kelompok 3 dibagi 2 ya. Misalnya urut absen, jadi kelompok 3A nanti tugasnya menganalisis kasus di salah satu instansi Bapak Ibu, dari 5 anggota itu salah satunya aja, yang terkait dengan modul 1 manajemen ASN ya. Cukup terkait satu modul saja. Misalnya di sekolah itu terkait modul tadi ya yang saya sampaikan, ada guru dibebani tugas mengajar yang bukan kompetensinya ya. Nah, itu kan salah satu masalah. Nanti Bapak Ibu analisis ya, kemudian nanti berikan solusinya. Apa sih solusi dari masalah ini ya? Bapak Ibu udah mulai coba-coba ya untuk menganalisis ya. Belajar nanti agar nanti untuk menyusun rancangan aktualisasi lebih mudah. Kelompok yang 4-nya sama ya, kelompok 4A modul 1, 4B modul 2, terkaitnya dengan Smart ASN kalau modul kedua ya. Gitu. Nah, kemudian yang tugas individu Bapak Ibu tadi dari WOG yang udah dilihat tadi ya, itu Bapak Ibu bisa membuat makalah tentang tugas jabatan Bapak Ibu di tempat tugas Bapak Ibu ya. Nah, jadi implementasinya seperti apa? Tadi udah saya singgung ya. Untuk implementasi ini bagaimana mengajak rekan kolaborasi gitu kan, atau instansi lain bahkan ya berkolaborasi. Nah, ini Bapak Ibu boleh membantu ngetik pakai AI, tetapi kalau pada substansinya ya jangan AI, nanti harus diselaraskan atau diedit ya. Kalau pakai AI itu bantu ngetik aja. Nah, tapi ide-ide Bapak Ibu ini yang akan kita tangkap. Ya, ide Bapak Ibu ini yang akan kita tangkap. Jadi biar kita bisa tahu nih kondisi di Pak Ashaful Gulam ini bagaimana sih gitu. Nah, idenya Pak Gulam apa nanti bisa kelihatan di sini. Nah, itu batasnya hari ini jam 23.59 ya. Malam ini Bapak Ibu ya. Nah, terus yang asinkronus kedua tugasnya itu karena cuma 2 JP, deadline pengumpulannya besok ya Bapak Ibu. Itu adalah tentang apa Bapak Ibu? Membikin video resume. Ya, resume identitas. Ini secara singkatnya gini Bapak Ibu. Bapak Ibu tolong shooting diri sendiri ya, shooting.
terus ngomong kayak ceramah, ya kayak saya ini, menjelaskan apa sih agenda 3 itu ya, maksimal 5 menit. Bapak Ibu menjelaskan agenda 3 itu apa ya, keterkaitannya dengan agenda 1, 2, terus apa sih? Agenda 3 ini binatang apa sih gitu ya. Kewan wujud apa sih kan gitu ya. Agenda 3 ini. Nah, Bapak Ibu nanti jelaskan. Boleh pakai video tanpa mukanya atau wajah Bapak Ibu, tapi video yang berhubungan ya. Jangan nanti videonya malah tentang buah-buahan atau tentang hewan-hewan yang nggak nyambung. Ini yang sesuai dengan ilustrasinya sesuai dengan agenda 3 ini ya. Ya, tapi saya menyarankan sih mending Bapak Ibu yang tampil sendiri. Karena Bapak Ibu ini latihan membuat konten, ya, konten YouTube, nah gitulah. Sekali-kali dalam seumur hidup lah Bapak Ibu bikin konten YouTube. Ya. Nah, nanti yang diupload cukup linknya saja, cukup linknya saja. Ya, nanti siapa tahu berdasar yang saya udah pernah lihat di YouTube itu, kalau orang searching agenda 3, nah ini orang bisa belajar nanti misalnya dari Pak Mahfud Al-Bahtiar ini. Nah, orang bisa terbantu. Wah, Pak Mahfud Al-Bahtiar ini menjelaskan agenda 3 luar biasa ini. Nah, nanti banyak yang subscribe ya di situ misalnya kan. Jadi untuk sebagai kenang-kenangan Bapak Ibu ya. Nah, itu due date itu maksimal besok jam 23.59 ya. Jadi hari Sabtu ya ini. Due date-nya hari Sabtu. Bapak Ibu jangan lupa ya. Baik, ada yang mau ditanyakan terkait penugasan? Oke. Mohon maaf, Pak, mau bertanya, Pak. Ya, silakan Pak Gulam. Kalau yang tugas kelompok itu dibagi 2 aja, pripun, Pak? Yang modul 1 kelompok 3 dan yang modul 2 kelompok 4 ngoten. Biar nggak ribet, Pak. Gitu. Nggih. Karena kan ini satu kelompok itu kan memang dibagi 2 kelompok kecil ya. 5 Pak Gulam. Jadi memang biar dalam satu kelompok itu ya ini isinya 2 gitu. Jadi tetap aja kelompok 3A itu modul pertama, 3B modul kedua. Ya. Terus kelompok 4A modul pertama, kelompok 4B modul kedua gitu Pak Gulam. Biar saling mengisi ya. Gitu, nggak apa-apa. Kan ini kan nanti. Artinya karena diskusinya kelompok kecil saya pikir nggak masalah lah ya. Gitu. Kemarin yang sebelumnya juga mereka malah ada yang ngerjakannya itu 2, dikaitkan dengan 2 modul ya, kebanyakan. Cukup 1 modul aja. Gitu nggak Pak Gulam? Ya. Jadi cukup 1 modul saja. Misalnya kasus ini di instansi ini dikaitkan modul 1 gitu. Untuk kelompok 3A dan 4A. Untuk kelompok 3B dan 4B dikaitkan modul kedua. Gitu ya. Bapak Ibu, ada yang mau tanya lagi? Izin bertanya, Pak. Oke, Pak siapa Langgeng? Sultan, Pak. Senes. Pak siapa? Mas Sultan. Oh, Pak Sultan, Pak. Sultan Baharudin. Sebentar. Pak Syukur. Bentar. Oh, enggak ada nih. Oh, Pak Sultan ya. Oke, Pak. Oke. Silakan. Nah, ini kan Gimana, Pak? yang tugas yang kelompok ini, Pak. Ini ada ketentuan penulisan nggak, Pak? Sama yang individu juga, yang ini. Oh, enggak ada. Jadi untuk format atau kerangka itu cukup pendahuluan, isi, dan penutup itu aja ya. Ya, tapi ya nggak usah terus ditulis pendahuluan gimana. Cukup nanti pendahuluan ya, misal latar belakang ya. Nanti gitu. Pokoknya 3 bagian inti lah. Ada pendahuluan, ada isi intinya, dan penutup gitu Pak Sultan ya. Makalahnya juga sama. Gitu. Misalnya nih yang kelompok saya kasih contoh.
pendahuluan latar belakang di KUA Kecamatan X misalnya, ini terjadi banyak sekali nikah menggunakan dokumen palsu, ya kan? Nah, nanti Bapak Ibu analisis, oh ternyata penyebabnya ini, terus ini sudah terjadi dalam waktu yang cukup lama, berapa tahun misalnya. Nah, kemudian dampaknya apa? Dampaknya ini jadi ribet dalam administrasi kependudukan, ya. Banyak pemalsuan. Nah, kemudian nanti itu latar belakang itu diuraikan, nanti baru diisinya itu langkah-langkah untuk solusinya, gitu misalnya. Langkah-langkah solusi yang dapat diambil berdasarkan diskusi kelompok, itu kami melakukan ini, A, B, C, D, gitu kan. Nah, terus penutup, ya kesimpulan nanti. Penutup kesimpulannya, ini permasalahan ini dapat diatasi dengan ini, ya. Keterkaitan dengan modul pertama ini berarti ini adalah tentang apa misalnya pengelolaan kinerja pegawai misalnya kan, atau tentang sistem merit gitu kan, gitu. Itu nggak Pak Sultan ya? Mbak, terima kasih. Ya, ya, ya. Nanti bisa dieksplorasikan masing-masing Bapak Ibu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya Pak. Ini kan Najib Pak. Ya, ini nanti diupload di BLC ya Pak. Nah, itu kan beberapa yang seperti individu ini berbeda dengan yang ada di BLC. Berarti nanti linknya diupload di situ semua ya? Yang Yang individu, yang implementasi WOG. Iya, pokoknya individu kan ada tuh di agenda 3 ya. Yeah. Yang tugas individu ini berarti tugas yang pertama dan yang kedua gitu aja. Oke. Gitu, karena saya cuman penugasannya 2 ini Bapak Ibu ya. Tugas LK-nya itu penugasannya cuma 2 ini. Asinkronus 1 dan asinkronus 2 Bapak Ibu. Ya. Kalau yang nggak ada asinkronusnya saya nggak tugaskan Bapak Ibu ya kan. Gitu nih. Oke. Iya Pak, matur nuwun. Ya. Ini baru mau tak setting nanti. Untuk apa? Deadline ya di BLC-nya. Baik, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, kita cukupkan untuk pertemuan kali ini dan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu ya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Rois. Sama-sama. Izin live ya, Bapak Ibu. Bapak. Oke, teman-teman yang menanyakan